Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Nawakisna, bertemu kembali dengan kami dengan misi bergerak, bertumbuh dan berkembang ya. Tidak lupa selalu ada konten terbaru dari kami, dan langsung saja untuk malam hari ini kita akan menampilkan konten tentang bincang tarbawi terkait dengan masalah fikih. Nah, dengan mendatangkan narasumber kita yang kali ini sudah tidak diragukan lagi, karena beliau ini adalah S1, S2, S3 beliau tempuh di luar negeri, dan beliau adalah jurusannya syariah gitu ya. Dan sudah pasti untuk masalah fikih ini beliau sangat matang sekali, dan pengetahuan beliau ini saya rasakan itu tidak terlalu tidak terlalu fanatik, tidak terlalu ekstrim ya, tapi luas seperti itu. Nah, langsung saja, ini banyak request pertanyaan terkait fikih. Kita sapa dulu sebelumnya. Selamat malam Bapak Dr. Nur Ihsan. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Hilma. Nah, ini gini, terkait bincang tarbawi tentang ubudiyah ya, bahwasanya agama kita itu mengatur sedemikian rupa ya, dari masalah ubudiyah, dari masalah hubungan dengan orang tua, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga dan lain-lain, semua itu diatur dalam agama kita. Nah, terkait ubudiyah ini, Bapak Ihsan, terkait dengan wanita yang sudah bersuami seperti itu ya. Sebelum ke hadas besar, nah kenapa sih hadas kecil itu harus berwudu, dan kemudian ketika hadas besar itu harus mandi, terutama ketika haid, nifas dan berhubungan badan itu kenapa sih harus mandi, kok nggak hanya wudu aja seperti itu? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih pada tim Nawakisna ya, yang telah mengundang kami untuk mengisi konten bincang tarbawi. Langsung saja ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Hilwa. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, ini sangat menarik sekali ya kan. Karena karena memang pertanyaan ini dibutuhkan jawabannya ya kan. Kenapa ya kan orang yang setelah berhubungan intim itu wajib mandi? Kenapa kok tidak hanya membersihkan itunya saja gitu kan, tapi kok wajib mandi, membasahi dari ujung rambut sampai sampai ujung kaki. Nah gitu ya. Jadi memang kenapa demikian? Jadi kalau memang dulu kami waktu masih mondok, waktu masih kecil itu ya tidak ada pertanyaan seperti itu. Kalau dari guru-guru kami ya, dari kiai-kiai kami, pokoknya anak awakmu ya kan mengalami hadas besar maka mandi. Nah, yang kita ketahui hadas besar itu yang menstruasi, nifas, atau meninggal dunia, atau mengeluarkan sperma, atau berhubungan intim. Dan yang ini pertanyaannya, kenapa ketika setelah hubungan intim, hubungan badan dengan pasangannya harus mandi. Jadi memang kalau kita melihat dari pertanyaan ini ya Mbak Hilwa ya, ini kita bisa masuk di ranah hadis Rasulullah SAW. Kalau kurang lebihnya seperti ini, bahwasanya wafil madzai atau wafil madhi al wudu'u wafil mani al huslu. Jadi ketika dinyatakan ya kan, itu bagaimana ketika seseorang itu mengalami hadas kecil atau seorang mengalami hadas besar. Jawabannya kalau memang seorang itu mengeluarkan air mani, maka diwajibkan atasnya untuk berwudu. Adapun ketika seseorang itu mengeluarkan sperma atau air mani, maka harus mandi. Nah, terus hubungannya Nah, jadi seperti ini. Seseorang ketika berhubungan intim itu nanti masuk ke titik orgasme.
Nah, kira-kira Mbak Hilwa sudah menikah nih ya? Iya. Sudah punya anak ya? Sudah. Berapa? 3. 3 ya. Berarti itulah ya, artinya dalam tataran apa namanya hubungan intim dengan suami, tahulah ya. Nah, ketika seorang suami istri Mbak Hilwa berhubungan hubungan intim, berhubungan badan, itu nanti ya ada titik orgasme atau titik puncak kenikmatan. Yang mana ya kan titik puncak kenikmatan ini dibuktikan dengan adanya keluarnya sperma. Dan prosesi orgasme ini itu mempunyai keterkaitan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sama-sama bekerja keras untuk mengeluarkan intisari dari badan kita. Nah, efek dari mulai dari ujung kuku, lutut, ya kan, terus kempol, tangan, ya kan, otak dan sebagainya mengeluarkan intisarinya, dalam kurung adalah mengeluarkan sperma atau masuk ke dalam puncak orgasme, itu akan mengeluarkan tenaga yang sangat besar sekali. Diibaratkan itu orang yang mengeluarkan sperma itu sama halnya dia naik hotel 7 lantai dengan jalan kaki. Artinya mereka menggunakan tenaga yang sangat besar sekali. Nah, maka dari itu setelah suami istri itu ya kan berhubungan intim lalu masuk pada titik puncak kenikmatan atau orgasme, maka mau tidak mau akan lemes. Kata Mbak Hilwa ya, lemes ya kan, yang biasanya itu mereka justru langsung tidur. Karena itu tadi prosesi orgasme itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar sekali. Nah, dari situ ya kan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya ketika mengeluarkan sperma atau pasca hubungan intim hendaknya untuk dari wajib masuk dalam kategori hadas besar. Nah, kenapa? Nah, ketika sudah berhubungan intim lalu kemudian istirahat sebentar, lalu mandi, maka secara otomatis tenaga kita akan kembali seperti semula. Satu. Yang kedua, dengan adanya mandi, maka tenaga kita, otak kita akan mengalami fresh. Dengan adanya mandi yang awalnya detak jantung kita dipacu dengan sekuat itu, ya kan, ketika kita berhubungan intim, ya kan, itu nanti ketika air itu, ya kan, masuk menggerojos di mana ujung rambut kita, menempel kulit kita, maka jantung kita akan berjalan normal kembali. Lalu kemudian detak nafas kita yang awalnya ngos-ngosan ketika seperti itu secara otomatis, ya kan, jantung kita akan terbuka dan otomatis nafas yang keluar dari kita itu juga akan keluar dengan sangat santai. Artinya Ya, artinya perintah Rasulullah SAW, ya kan, bahwasanya setelah mengeluarkan sperma atau setelah berhubungan intim itu untuk mandi, itu untuk mengembalikan stamina kita. Artinya Ya, artinya agama kita menyuruh untuk mandi bagi orang-orang yang berhadas besar, itu ada alasan. Demikian pula orang-orang yang menstruasi atau haid, itu kalau hanya wudu tok nggak cukup, harus mandi seger kembali. Orang yang nifas pasca melahirkan, wudu tok nggak cukup, harus mandi. Soalnya itu masuk kategori di hadas besar. Mungkin demikian, Mbak Hilwa. Kalau menurut Bapak, pembahasan kayak seperti ini kan jarang ya orang mengupas dengan sedetil-detilnya. Menurut Bapak ini apakah perlu atau bagaimana? Nah, ini pembahasan ini sangat penting sekali, ya kan. Dalam titiknya itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan dalam kehidupanmu, ya kan. Ketika kita hanya sebatas doktrin hadas besar wajib mandi, hadas kecil wajib wudu, saya kira kadang-kadang sebagai penganut muslim, penganut agama Islam, kita nggak yakin. Lah, untuk meyakini itu harus ada konten seperti ini, Nawakisna Podcast, mendatangkan seorang tokoh yang di situ bisa mengelaborasi secara detail. Mungkin demikian, Mbak Hilwa. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kembali. Singkat, padat dan jelas. Jadi bisa diketahui oleh para pemirsa Nawakisna kenapa sih ya hadas besar kok harus mandi, termasuk haid, nifas dan juga berhubungan badan juga
pentingnya untuk mengupas masalah-masalah fikih sehingga tahu kenapa sih ajaran Islam mengajarkan sedemikian rupa. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.